Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui program podcast Makanan Rohani. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan sama-sama kita akan mengawali program ini di dalam doa. Kita berdoa. Pada pagi hari ini kami datang dengan membawa pujian dan ucapan syukur kami ya Allah. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah sama seperti Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah ya Allah isi hati-Mu bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Kita buka kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Firman Tuhan menuliskan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bagian yang terbaik. Sebuah narasi yang menceritakan kehidupan seorang yang bernama Marta dan Maria. Marta dan Maria ini adalah dua orang kakak beradik. Mereka tinggal di sebuah rumah. Tidak dijelaskan bahwa rumah itu ada penghuni yang lain. Namun kalau berdasarkan narasi di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, yang ada di rumah itu hanyalah Marta dan saudaranya yang bernama Maria. Yesus datang berkunjung gitu dan Marta menerima Yesus beserta dengan rombongan yaitu murid-muridnya untuk mampir dan beristirahat sejenak di dalam rumahnya. Apa yang dikatakan Marta, apa yang dilakukan Marta itu baik. Ya kan, karena dia mempersiapkan segala sesuatu, termasuk hidangan, segala yang akan dimakan dan yang dinikmati oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus pada saat itu. Karena mereka dari sebuah perjalanan yang jauh sebelumnya. Firman Tuhan menuliskan bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi segala yang dilakukan Marta itu baik. Iya kan, karena dia lagi mempersiapkan segala yang akan dinikmati oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Namun apa yang dilakukan Maria menurut Tuhan itu adalah bagian yang terbaik. Marta terusik oleh karena Maria saudaranya itu tidak membantu dia untuk mempersiapkan segala bekal dan segala hidangan yang akan
dinikmati oleh Yesus dan murid-muridnya sebab mereka singgah di rumahnya pada saat itu. Namun Yesus menegur Marta. Yesus berkata di dalam ayat 41, Maria, Maria, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari narasi ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran iman, pelajaran kehidupan, bahwa bagian yang terbaik dalam hidup kita itu adalah mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan Tuhan. Setiap apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang kita dengar dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dari dua kakak beradik ini, Marta dan Maria, kita dapat melihat juga bahwa di dalam sebuah keluarga terkadang terjadi beda pendapat, iya kan? Seorang yang kembar saja, Bapak Ibu yang terkasih, saya punya banyak adik rohani, ada yang kembar, tetapi belum tentu dua orang kembar saja itu memiliki dua karakter atau kepribadian yang sama. Kebanyakan mereka memiliki kepribadian yang berbeda meskipun wajah mereka kembar. Nah, demikian pula juga dengan dua kakak beradik ini, yaitu Marta dan Maria. Mereka punya pilihannya masing-masing. Dan setiap pilihan yang mereka ambil, setiap pilihan yang mereka hidupi, yang mereka lakukan, itu punya konsekuensi. Nah, demikian pula juga dengan kita dalam hidup ini, ya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kita bertanggung jawab untuk setiap pilihan dan kehidupan yang kita hidupi selama ini. Tidak ada konsepnya bahwa orang tua menanggung dosa anak, kakak menanggung dosa anak, dosa adik. Di dalam sebuah keluarga ada yang diselamatkan, ada pun juga yang tidak. Itu tergantung dari pilihan hidup yang mereka ambil dan jalani. Amin. Suami istri saja, pada satu hari ketika hari Tuhan tiba, di mana akan ada pemisahan, istri bisa diangkat, suami ditinggalkan. Atau sebaliknya, anak-anak bisa diangkat, orang tua ditinggalkan. Memang akan ada pemisahan yang akan terjadi. Gandum akan dipisahkan dari ilalang. Domba akan dipisahkan dari kambing. Demikian yang akan terjadi pada hari Tuhan kelak ketika tiba. Ketika hari Tuhan tiba, demikianlah yang akan terjadi. Nah, dari kehidupan Marta dan Maria kita belajar bahwa sesungguhnya bagian yang terbaik itulah yang sudah diambil oleh Maria dan yang dihidupinya. Yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar segala yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai pilihan kita itu menentukan akhir dari kehidupan kita. Amin. Jangan sampai keputusan atau pilihan hidup yang kita jalani dalam hidup ini itu menentukan akhir dari kehidupan kita. Usahakan yang terbaik itu yang kau pilih dan hidupi dalam hidupmu. Bagian yang terbaik yang dikatakan firman Tuhan adalah duduk, mendengar, dan melakukan. Amin. Seringkali kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, bukan karena Tuhan sudah berdiam diri atau Tuhan sudah enggan untuk berkomunikasi dengan kita.
Tapi terkadang kitalah yang mengabaikan Tuhan. Kita tidak mendengar suara Tuhan oleh karena kita terlalu sibuk dengan segala kesibukan yang tidak penting. Dengan segala kesibukan yang tidak perlu. Dengan banyak perkara kita menyibukkan diri. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam hidup ini kita ambil dan jalani bagian yang terbaik dalam hidup ini. Kita pilih bagian yang terbaik, yaitu kita mendengar tuntunan Tuhan dan kita menjalaninya dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya mendengarkan program ini. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.